Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Hafiz Kadafi dengan NIM 233212444 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Mareka Zara Katika dengan NIM 233-21252 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kami akan membahas dinamika pemikiran dalam Islam Untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah Islam Ulil Albab. Akan menjelaskan tentang dinamika pemikiran dalam Islam. Secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari benda fikir atau kata kerjanya berfikir. Awalnya berasal dari bahasa Arab, yaitu fakara, yafkuru, fikiran. Dalam bahasa Indonesia, huruf F diubah menjadi huruf P dan jadilah kata pikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pikir berarti apa yang ada di dalam hati. Akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, pendapat, dan pertimbangan. Nah, secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional atau akal yang ada dalam diri manusia, berupa kolbu, ruh, atau zihnu, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, untuk sampai kepada hukum-hukum atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran dalam Islam. Nah, pemikiran dalam Islam itu adalah mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari satu materi maupun esensi serta renungan terhadap suatu wujud baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari suatu materi atau esensi. Asal mula kejadian serta substansi dari wujud atau eksistensi suatu yang menjadi objek pemikiran tersebut. Dua pemikiran dalam Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah untuk menjawab persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mareta. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Raya. Dinamika pemikiran dalam Islam dibagi menjadi 4. Pemikiran dalam ilmu kalam, pemikiran dalam fikih, pemikiran dalam ilmu filsafat, dan pemikiran ilmu tasawuf. Saya di sini akan menjelaskan pemikiran dalam ilmu kalam. Ilmu kalam berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Rasa ini ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ilmu tentang kalam. Ilmu kalam merupakan suatu cabang ilmu yang merupakan bagian dari disiplin ilmu beratal Islam. Sebelum terlampau jauh membicarakan tentang ilmu ini, kata ilmu merupakan kata yang salah satu namanya Allah. Al-ilmu juga berarti maha mengetahui. Kata ilmu berakar dari 3 huruf. Sedangkan kata kalam merupakan kata yang penuh makna. Kalam berarti mengucapkan atau ucapan. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu menyangkut wujud Allah, Rasulullah Muhammad, dan Al-Quran, serta orang yang percaya dengan 3 hal itu, yakni orang muslim dan mukmin, serta orang yang tidak percaya, yakni kafir dan musyrik, soal surga dan neraka, dan lain-lain. Jadi di ilmu kalam ini terdapat aspek-aspek, yakni 1. Tahwid. Fokus utama dalam ilmu kalam adalah konsep tahwid, yaitu keesaan dan keesaan Allah. Para pemikir kalam mengembangkan argumen-argumen rasional untuk membuktikan keeksistensi sifat-sifat dan keberadaan Allah. 2. Sifat Allah. Ilmu kalam membahas sifat-sifat Allah, asma wa sifat, dan bagaimana sifat-sifat tersebut berkaitan dengan keesaannya. Diskusi tentang sifat-sifat Allah seperti kekuasaan, pengetahuan, keadilan merupakan bagian penting dari pemikiran dalam ilmu kalam. Ketiga, penciptaan dan takdir. Ilmu kalam mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang penciptaan alam dan peran Allah dalam mengatur takdir manusia. Keempat, masalah antropologi. Pemikiran dalam ilmu kalam juga mempertimbangkan masalah-masalah tentang hakikat manusia seperti hubungan antar tubuh dan jiwa, asal-usul manusia, serta tujuan hidup manusia di dunia. Kelima, alam dan wahyu. Ilmu kalam membahas hubungan antara alam dan wahyu, yaitu antara pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan alam dan pengetahuan yang diungkapkan melalui wahyu ilahi, Al-Quran, dan hadis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran dalam fikih. Secara etimologi, kata fikih itu berasal dari kata faqaha yang yufaqihu fiqhan, yang artinya pemahaman. Artinya ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemahaman akan agama Islam secara utuh dan komprehensif. Lalu selanjutnya definisi ilmu fikih menurut para ahli. Yang pertama ada ulama-ulama Hanafiyah. Mereka percaya bahwa ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban serta berhubungan dengan amalan para mukallaf. Selanjutnya ada definisi ilmu fikih menurut pengikut Imam Syafi'i. Yang pertama, ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu ada definisi ilmu fikih dari berbagai bidang. Yang pertama, sebagai ilmu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fikih sebagai cabang ilmu pasti akan bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek serta kaidah tertentu. Dalam hal ini tentunya akan berbeda dengan tasawuf yang lebih mengandalkan perasaan dan gerakan hati manusia. Sebagai ilmu, fikih juga jelas tidak seperti tarekat yang berupa pelaksanaan ritual-ritual. Definisi fikih sebagai cabang ilmu dapat berarti dipelajari atas kaidah-kaidah yang memang bisa diuji dan dipresentasikan secara ilmiah. Lalu ada definisi ilmu dari berbagai bidang selanjutnya, yaitu di bidang hukum. Dilansir dari buku seri fikih kehidupan, ilmu fikih selain menjadi cabang ilmu juga secara khusus termasuk dalam cabang ilmu hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu hukum, terutama dalam agama Islam. Lalu selanjutnya ada sebagai syariat. Selain menjadi ilmu hukum dan ilmu fikih juga menjadi wilayah kajian dari hukum syariat, yakni hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi ketetapannya. Itulah mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya harus mempelajari, menjalani, dan mengajarkan ilmu fikih ini pada umat manusia lainnya. Nah, yang terakhir ada sebagai amaliyah. Fikih sebagai amaliyah artinya hukum fikih ini akan terbatas pada hal-hal yang memang bersifat amaliyah badaniah saja, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau kejiwaan. Ilmu ini hanya akan membahas tentang hukum-hukum dalam Islam yang bersifat fisik alias yang terlihat secara kasat mata saja. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dalam ilmu fikih. Yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah artinya ketentuan hukum yang berkenaan dengan bidang ubudiyah, mulai dari sholat, puasa, hingga ibadah haji. Lalu selanjutnya ada ahwal syahiyah, yakni ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, nafkah, perceraian, hingga ketentuan nasab. Selanjutnya yang ketiga ada fikih muamalah. Fikih muamalah artinya hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial di antara umat Islam dengan konteks bidang ekonomi dan jasa, mulai dari gadai barang, jual beli, hingga sewa menyewa. Lalu yang keempat ada fikih jinayah, yaitu ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindak kejahatan kriminal, mulai dari hudud, diyat, hingga qiyas. Lalu yang kelima ada fikih siyasah. Fikih siyasah artinya ketentuan yang berkenaan pada hubungan warga negara pada suatu pemerintahan negara, biasanya cenderung berhubungan pada politik dan birokrasi pemerintahan suatu negara. Yang terakhir ada alam hulukiyah, artinya ketentuan hukum yang berkenaan pada bagaimana etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial. Selanjutnya ada pemikiran dalam ilmu filsafat. Nah, saya akan menjelaskan definisi tentang filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti bijaksana atau kebenaran. Sedang menurut istilah, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia. Itu saja. Setelah mencapai pengetahuan tersebut, filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Filsafat ilmu erat kaitan dengan epistemologi yang secara umum meliputi syarat-syarat serta bentuk-bentuk
pengalaman manusia juga mengenai logika dan metodologi. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Sebagaimana kata Al-Kindi, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia, yaitu sejarah filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi karena bertemunya kebudayaan Timur Persia dan kebudayaan Barat Yunani. Pengaruh ini dimulai saat Iskandar Agung, salah satu murid Aristoteles, berhasil mengikuti wilayah Persia pada tahun 331 SM. Akulturasi kebudayaan pun terjadi hingga memunculkan kajian filsafat dalam masyarakat Muslim, menerjemahkan literal keilmuan dan Yunani dan budaya lain ke dalam bahasa Arab terjadi secara besar-besaran. Pada era Bani Abbasiyah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai pemberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa itu menjadi periode zaman keemasan dalam peradaban Islam, sekaligus menunjukkan keterbukaan umat Muslim terhadap beragam pandangan yang berkembang saat itu. Nah, pemikiran Islam pun semakin terfokus pada perdamaian antara filsafat dan agama atau akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis. Landasan ini mempengaruhi terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, di mana rasio dan pengalaman manusia merupakan landasan tanpa menegaskan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hafiz. Dalam periode ini, dunia Islam banyak menghasilkan filsuf, teolog sekaligus ilmuwan ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rashid. Kajian filsafat Islam dalam periode ini mengkaji lebih lanjut pandangan-pandangan perguruan filsafat peripatik di Eropa seperti metafisika, filsafat alam, logika, dan etika, sehingga dikenal sebagai periode peripatik dari kajian filsafat Islam. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran ilmu tasawuf. Yang pertama ada definisi dari ilmu tasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau yang menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mitisme Islam. Tasawuf dan tarekat pada intinya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja cara bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk mencapai tujuannya itu berbeda-beda. Ada yang caranya terlihat aneh, tetapi hal tersebut belum tentu salah. Karena Tuhan tidak melarang manusia mengingat Tuhan itu dengan cara apapun. Tetapi yang salah adalah ketika terjadi penyimpangan terhadap koridor dan ajaran Islam murni. Selanjutnya kita masuk ke pokok-pokok pemikiran ajaran tasawuf. Yang pertama ada tasawuf akidah, bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada metafisik atau gaib dan tidak nampak, seperti keimanan terhadap Tuhan, malaikat, surga dan neraka, kode dan kodrat, dan lain-lain. Para sufi menekankan pada pencapaian kehidupan akhirat yang bahagia, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan bekal berupa banyak amal ibadah. Dalam tasawuf akidah menggambarkan bagaimana keesaan atau ketunggalan hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang mutlak. Selanjutnya ada tasawuf ibadah. Tasawuf ibadah ini menekankan pada masalah rahasia ibadah atau asrarul al-ibadah. Nah, tasawuf ibadah itu terdiri dari 5. Yang pertama ada asrarul taharah, lalu yang kedua asrarul al-salah, yang ketiga ada asrarul al-zakah, yang keempat asrarus al-saum, yang kelima asrarul al-haji. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan tasawuf. Ilmu tasawuf memiliki tujuan untuk manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala.
serta dapat berjalan di atas jalan kebenaran, memperkuat akidah untuk menuju kemenangan abadi di akhirat kelak. Ilmu tasawuf mengenalkan bahwa tujuan hidup ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dan tujuan yang jelas, yakni akhirat. Tasawuf juga mengajarkan manusia untuk melihat Tuhan dengan marifatullah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jelas dan nyata serta sadar atas segala kenikmatan dan kebesarannya. Tetapi tidak kifayat atau tidak menggambarkan Allah sebagai sesuatu dengan apapun. Dengan ilmu tasawuf diharapkan orang-orang yang beriman dapat mencapai kesempurnaan hidup, yaitu memiliki derajat dan martabatnya yang baik atau insan. Cukup sekian pembahasan materi tentang dinamika pemikiran dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.